Shalom kasih Kristus. Sudah seberapa jauh perubahan hidup terjadi dalam diri kita? Perubahan terjadi bukan dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Doa dan harapan saya, kita semua menjadi pribadi yang semakin dewasa dalam Tuhan. Mari melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar pikiran kita dipenuhi kebenarannya. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat waktu yang Kau berikan pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga kami diberikan pengertian kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Tuhan, singkapkan kebenaran firman, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh dan berakar kuat di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Ini yang menjadi satu kerinduan kami, di mana setiap seluruh kehidupan kami menyukakan Engkau. Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, siapa dalam pikiranmu? Lukas 5 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Kasih Kristus, masih ingat dalam pikiran kita terdapat pikiran-pikiran liar? Dalam pikiran kita isinya tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berarti pikiran kita dimasuki iblis. Bila kita berbicara dimasuki iblis, kita telah memiliki satu pandangan atau pengertian yang salah. Dan selayaknya kita harus menerima pencerahan atau pemahaman yang diluruskan. Pengertian yang salah tentang dimasuki iblis. Orang berpikir kalau dimasuki iblis selalu manifestasinya atau ekspresinya ekstrim, seperti matanya melotot atau mendelik, berteriak-teriak, lalu menjadi abnormal. Misalnya bertelanjang diri, sehingga jadi seperti orang dengan gangguan jiwa. Ternyata dimasuki iblis ekspresinya tidak selalu seperti yang saya sebutkan tadi. Masihkah ingat waktu Simon Petrus menyatakan sesuatu yang bukan dari Allah? Yesus mengatakan, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukanlah memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Tercatat dalam Matius 16 ayat 23. Tuhan sebenarnya tidak peduli apa yang dipikirkan oleh iblis, tetapi menjadi sebuah masalah adalah siapa dalam pikiran kita. Tentunya jika kita menyebut diri sebagai anaknya, sudah seharusnya dan selayaknya yang ada dalam pikiran kita adalah Kristus Yesus. Kasih Kristus, saat Tuhan Yesus berkata, nyala iblis, Tuhan Yesus tidak sedang berkata kepada batu, melainkan kepada Simon Petrus. Artinya, pikiran Simon Petrus dimasuki oleh iblis. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Artinya, kau menghalangi aku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dari peristiwa ini, bila dicermati tentang apa yang dipermasalahkan oleh Tuhan Yesus adalah bukan tentang apa yang dipikirkan iblis, melainkan siapa dalam pikiran kita. Tuhan tidak peduli apa yang dipikirkan iblis selama itu tidak menjadi pikiran kita. Jadi kita tidak boleh memikirkan apa yang tidak dipikirkan Allah, karena itu pikiran iblis. Kekasih Kristus, kita perlu menguji diri kita, bahkan harus teliti apakah yang kita pikirkan itu benar-benar pikiran Allah atau pikiran manusia. Ujilah apa yang kita lihat atau tonton. Lihat dan tontonlah hal-hal yang berguna dan membangun, entah itu untuk masa depanmu, keharmonisan keluargamu, keuanganmu, karirmu. Dengan kata lain, yang perlu saja. Sedangkan film-film yang tidak perlu jangan ditonton. Acara hiburan atau tayangan yang tidak berguna, tidak mendidik, berita-berita yang tidak penting, maksudnya yang membuat ketakutan, memancing emosi, jangan dibaca atau dilihat, sebab itu dapat membangun pikiran iblis di dalam diri kita. Contoh hal yang ringan, ketika kita sering mendengar bahwa di toko ini barangnya murah-murah, maka kita akan terpancing untuk pergi, padahal hanya beberapa barang saja yang murah. Demikian juga apa yang kita lihat, misalkan kita sering atau banyak melihat iklan, kita bisa terpengaruh sehingga kita menginginkan barang-barang tersebut. Bila tidak mendengar dan tidak melihat, maka tidak membuat kita mengingini barang-barang tersebut. Ingat, cara iblis menjatuhkan kita melalui panca indera. Masih ingatkah kejatuhan Hawa dan Adam?
mereka jatuh dari pendengaran dan penglihatan. Jadi kalau lihat film-film yang tidak patut, film porno, film-film dengan adegan seronok, beradegan seks, berciuman, dan sebagainya, itu akan membangun pikiran iblis. Tuhan mau kita mendengar, melihat, menyerap apa yang baik. Jadi apa dan siapa dalam pikiran kita itu dapat terlihat dari perbuatan. Jangan memasukkan dalam pikiran kita yang berasal dari iblis. Tuhan menghendaki demikian bagi anak-anak Allah, bukan orang-orang non-Kristen. Kita harus menjadi bejana Tuhan, sebab tuntutan untuk orang percaya itu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Tercatat dalam Matius 5 ayat 48. Demikian juga dalam Filipi 3 ayat 10b. Rasul Paulus pun mengatakan bahwa kita adalah bait Allah, tempat roh Allah tinggal. Tercatat dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Kalau kita menjadi bait Roh Kudus, artinya seluruh hidup kita harus dipenuhi roh itu. Bukan hanya tangan, kaki, mata, tetapi juga jiwa, pikiran, hati kita yang dipenuhi Roh Kudus. Kita harus memberikan semua keinginan dan rencana-rencana kita sehingga betul-betul sesuai dengan pikiran Allah. Tuhan tidak peduli apa yang dipikirkan iblis selama itu tidak menjadi pikiran kita. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih. Kembali naikkan syukur kepadamu buat firman yang disampaikan lewat renungan hari ini, di mana kami diajarkan untuk mengerti siapa dalam pikiran kami. Biarlah Engkau yang senantiasa ada dalam pikiran kami, Tuhan. Jangan biarkan pikiran-pikiran yang di luar daripada Engkau, karena itu yang akan membawa kami satu kehidupan yang tidak mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, pimpin sekali lagi pikiran kami, biar menjadi pikiran-pikiran yang benar, pikiran Kristus yang senantiasa ada dalam hidup kami. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.